Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin, para sahabat-sahabat Ahgopos dimanapun anda berada, semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan cukuplah dua nikmat itu sebagai nikmat terbesar bagi kita di dunia ini. Dua nikmat yang sama sekali tidak bisa terbayarkan oleh apapun, yang sama sekali tidak bisa terjual oleh apapun, yang sama sekali tidak terbanding dengan nikmat apapun. Karena dikatakan di dalam hadis, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari api neraka barang siapa yang di dalam hatinya ada rasa keimanan walaupun sekecil biji dzarrah. Oleh karena itu, iman adalah harga mati. Iman adalah kunci keselamatan kita nanti di akhirat. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati kembali bulan suci Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia. Para ulama berkata, Rajab syahruz zara' wa Sya'banu syahrus saqi wa Ramadhanu syahrul hasad. Rajab adalah bulannya menanam, sementara Sya'ban adalah bulan menyiram, sementara Ramadan adalah bulan memanen. Rajab adalah waktunya kita menanam. Kebaikan-kebaikan kita mulai melakukannya di bulan Rajab. Kita tanam kebaikan-kebaikan tersebut di bulan Rajab. Amal-amal soleh kita mulai lakukan di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban waktunya kita menyiram. Amalan yang sudah kita mulai tadi kita sirami pada bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya kita perbanyak lagi. Kita senandungkan kembali, kita istiqomahkan kembali di bulan Sya'ban. Kemudian Ramadan adalah bulannya memanen. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang sudah kita mulai di bulan Rajab, lalu kita lanjutkan di bulan Sya'ban, maka kita tutup amal tersebut di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lah kita akan memanen. Oleh karena itu, ketika kita selesai melakukan puasa di bulan suci Ramadan dan kita sudah memasuki bulan Idul Adha, dikatakan di sana minal aidin wal faizin. Minal aidin, ada ya'udu artinya kembali. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang kembali. Itu arti kata minal aidin. Wal faizin, dari kata faza yafuzu artinya menang. Artinya apa? Kita menang, berhasil melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan segala macam godaan ketika bulan suci Ramadan, sehingga kita menang nanti di hari Idul Fitri. Oleh karena itu dikatakanlah ucapan yang kita katakan nanti di bulan Ramadan, yaitu minal aidin wal faizin. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang kembali dan menjadi orang-orang yang menang. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan segala godaan di bulan suci Ramadan. Para saudara-saudari, sahabat-sahabat Ahgopos yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan juga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting bagi umat Islam. Di bulan Ramadan terjadi Fathu Makkah.
ya kan? Yang dikatakan di dalam Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ketika datang pertolongan Allah dan fatah. Fatah yang di sini dimaksudkan adalah Fathu Makkah. Kemudian di bulan Ramadan juga turun Al-Qur'an. Kemudian di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa penting lainnya. Di antaranya adalah perang Badar. Perang yang sangat menjadi penentu kemenangan umat Islam. Perang yang dimana di saat itu umat Islam hanya sedikit jumlahnya, hanya 300 belasan orang, ada yang bilang 315, ada yang bilang 313, tapi itu menjadi penentu. Umpama di perang Badar umat Islam kalah, mungkin setelah itu tidak akan ada peperangan-peperangan lagi. Karena kenapa? Karena mungkin di saat itu panji Islam sudah hancur. Tetapi Allah berikan kemenangan bagi umat Islam di perang Badar. Di saat itu orang mukmin hanya berjumlah 313, sementara orang kafir yang memerangi orang-orang muslim berjumlah kurang lebih 1000 lebih. Bagaimanalah perjuangan para sahabat di bulan Ramadan ketika perang Badar tersebut. Quran di bulan ini juga ada suatu malam yang jikalau kita beribadah di situ maka nilai pahalanya melebihi daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Lailatul Qadar adalah malam yang mana apabila kita beribadah di situ maka jumlahnya dan pahalanya akan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lainnya. Di antaranya juga adalah pulang daripada peperangan Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang sangat dahsyat. Para sahabat memulai perjalanan dari Madinah menuju Tabuk, ya, kemudian lanjut perang di sana. Mereka memulai perjalanan dari bulan Rajab. Peperangan dilakukan beberapa hari hingga pada akhirnya para sahabat selesai melakukan peperangan tersebut, kemudian kembalinya mereka dari Tabuk ini terjadi pada bulan Ramadan. Adapun judul ceramah kita pada sore hari ini adalah kenapa kita harus mencintai baginda Rasulullah SAW. Saya sengaja pada sore hari ini kita tidak membahas tentang puasa karena di bulan Ramadan ini nasihat-nasihat yang ada rata-rata memang membahas tentang puasa. Maka kita bahas tema lain yang tidak kalah pentingnya dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang bagaimana, kenapa sih kita harus mencintai baginda Rasulullah SAW. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan di dalam diwannya, di dalam kumpulan-kumpulan syairnya, beliau mengatakan fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu qasdan 'alal aini sa'iri. Engkau wahai anak muda sama sekali tidak bisa membalas jasa nabimu walaupun nanti engkau datang menuju kota Madinah dalam keadaan berjalan. Berjalan dengan apa? Berjalan dengan kaki? Tidak. Berjalan dengan menggelendengkan bola matamu. Jangankan berjalan dengan jalan kaki, engkau berjalan dengan menggelendengkan bola matamu menuju ke Madinah sana, itu sama sekali tidak bisa membalas jasa nabimu kepadamu. Karena kenapa? Karena baginda Nabi SAW adalah orang yang paling berjasa bagi hidup kita. Orang tua kita berjasa kepada kita, guru kita berjasa kepada kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita sangat berjasa kepada kita. Karena orang tua kita mungkin kita tidak ada di dunia ini. Karena guru-guru kita mungkin kita tidak pandai membaca, tidak pandai mengaji, tidak pandai membaca-baca buku. Karena teman-teman dan sahabat kita mungkin kita tidak mendapatkan pertolongan-pertolongan dari mereka. Apalagi orang-orang yang misalnya seperti kita, ya, para pelajar-pelajar yang sudah berjalan jauh, ya kan, yang sudah merantau. Mungkin barangkali tanpa teman-teman, tanpa sahabat, mereka akan sendiri di perantauan, mereka akan merasa susah. Mereka semua memiliki jasa kepada kita. Tetapi orang nomor satu yang paling berjasa di dalam kehidupan kita adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau telah memberikan kepada kita sebuah hadiah yang tidak pernah diberikan siapapun kepada kita. Apa itu? Hadiah nikmat iman dan nikmat Islam. Beliau perjuangkan nikmat ini, hidupnya penuh dengan perjuangan, yang mana tidak lain adalah bagaimana kita umat Islam ini bisa menikmati agama Islam ini, bisa melakukan ibadah-ibadah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Itulah baginda Rasulullah SAW. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, penuh dengan cacian, penuh dengan godaan dan lain sebagainya. Beliau pernah dilempari kotoran onta ketika sedang sholat. Beliau pernah pintu rumahnya dilempari, ditaburi kotoran manusia. Beliau pernah ketika pergi ke Taif dilempari dengan batu hingga berdarah pelipisnya.
semuanya tidak lain adalah bagaimana berjuang untuk umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kita lahir di dunia, kita masih di rahim ibu kita, atau mungkin kita belum diciptakan sama sekali, belum lahir kita di dunia. Beliau sudah berkata, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Aku ingin, kata beliau, bagaimana supaya aku ini bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat heran. Ini kok baginda Rasulullah bertanya pengen bertemu saudara-saudaranya, lantas kita ini siapa? Kita ini bukan saudaranya beliau. Lalu lantas para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Awalaysa nahnu ikhwanak ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu?" Kata Nabi, "Tidak. Bal antum ashabi. Kalian adalah teman-temanku." Lalu saudaramu siapa? Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku. Dia beriman kepadaku tapi dia belum pernah melihat aku. Kalian para sahabat, kalian beriman kepadaku tapi kalian setiap hari berjumpa denganku. Tapi sahabatku, ya, mereka beriman kepadaku tetapi mereka belum pernah melihatku. Belum lagi kita lahir di dunia, beliau sudah rindu ingin bertemu dengan kita. Lahir kita di dunia, ya kan? Berada, menikahlah orang tua kita, bapak kita dan ibu kita menikah misalnya. Baginda Rasul SAW senang dengan pernikahan bapak dan ibu kita. Beliau mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, "Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikum." Kata baginda Rasul SAW, jika kalian ingin menikah, menikahlah kepada orang-orang yang al-walud, perempuan-perempuan yang bisa melahirkan. Nah, artinya bukan yang mandul. Jadi ini dianjurkan ya, kita itu mencari perempuan yang bisa melahirkan. Kemudian tazawwajul waludal wadud, perempuan yang al-wadud. Al-wadud ini adalah mereka yang bisa mencintai, mereka yang mampu mencintai, ya. Karena kenapa kata baginda Nabi? Karena kata baginda Nabi, "Fa inni mukatsirun bikum." Dalam riwayat yang lain, "Fa inni mukatsirun bikumul umam." Ya. Jadi kata Nabi, aku ini akan berbangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Nah, jadi baginda Nabi senang. Beliau senang dengan pernikahan kita, pernikahan ibu kita dan bapak kita. Beliau juga senang akan kehadiran kita. Karena kenapa? Karena beliau akan bangga nanti di hari kiamat melihat umatnya yang banyak. Beliau senang dengan kelahiran kita. Belum kita lahir, beliau sudah senang dengan kelahiran kita. Lahirlah kita ke dunia. Lahir kita ke dunia, apakah beliau berhenti membersamai kita? Tidak, saudara. Beliau tinggal bersama kita, beliau hadir bersama kita. Hanya saja, walaupun beliau umpama hidup di alam barzakh, tetapi beliau memantau kita, beliau melihat kita, bahkan amalan-amalan kita disodorkan kepada beliau. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Kata baginda Nabi, hidupku baik untuk kalian, meninggalku pun baik untuk kalian. Loh, kalau hidup kita baik bagi baginda Nabi, para sahabat-sahabat Nabi yang hidup di masa itu, ya, hidupku baik bagi kalian, kata Nabi kepada sahabatnya. Itu wajar, karena mereka bisa berjumpa dengan baginda Nabi. Lantas meninggalnya baginda Nabi, apakah baik bagi kita? Enggak baik sebetulnya. Meninggalnya baginda Nabi bagi kita bukan sebuah kebaikan. Nah, tapi kata Nabi tidak. Karena kenapa? Karena beliau bersabda, "Ya tuhditsuna wa yuhdatsu lakum." Kalian ini kalau apabila masih hidup tinggal bersamaku, kalian bisa berbicara kepadaku, bisa bertanya kepadaku, dan aku juga bisa bertanya kepada kalian, bisa menyampaikan wahyu kepada kalian, bisa menyampaikan hadis-hadis kepada kalian. Kematianku juga baik bagi kalian. Karena kenapa? Karena kata baginda Nabi, "Tu'radu alayya a'malukum." Amalan-amalan kalian itu disetorkan kepadaku. Jadi amalan-amalan kita ini sebelum disetorkan kepada Allah, terlebih dahulu disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. "Fama wajadtu min khairin hamidtullaha alaih." Kata baginda Nabi, ketika aku melihat amal kalian itu baik, maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena amal baik kalian itu. Artinya apa? Baginda Nabi senang ketika melihat umatnya beramal baik. Tetapi ketika umatnya beramal buruk, baginda Nabi bersabda, "Wa ma wajadtu min syarrin istaghfartullaha lakum." Kata Nabi, ketika aku melihat ada perbuatan umatku yang jelek, maka aku memohon kepada Allah, meminta ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi amalan kita disetorkan kepada baginda Nabi. Kemudian beliau
bersyukur ketika melihat amal itu baik, kemudian beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah jika melihat amal itu buruk. Di dalam riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari, di situ ada sebuah hadis yang mana dikatakan bahwasanya ketika ada umat Nabi Muhammad, ketika ada manusia yang meninggal, mereka akan diletakkan di dalam kuburnya. Lalu ketika ada orang pulang dari kuburnya, bahkan di saat itu mereka mendengar suara sendal. Suara sendal orang tersebut dia mendengarnya. Ketika mereka pulang, datanglah malaikat menghampiri orang tersebut dan menanyakan hal-hal. Di antaranya yang ditanyakan adalah ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan ditampilkan baginda Rasul SAW ke hadapan mayit tersebut. Madza kunta taqul fi hadzal rajul? Apa yang akan engkau katakan terhadap orang ini? Bagaimana menurutmu, siapa dia? Nabi Muhammad SAW ini siapa dia? Maka seorang mukmin yang mengenal Nabi Muhammad SAW, dia akan berkata, Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Dia adalah utusannya Allah. Sementara orang kafir, orang munafik, dia akan berkata, La adri, aku tidak tahu. Siapa ini? Aku tidak kenal. Bayangkan, ketika kita sudah berada di alam kubur, kita akan ditanyakan, siapa ini? Ketika kita selamat menjawab pertanyaan tersebut, maka fase-fase seterusnya kita akan selamat. Akan tetapi ketika kita tidak sanggup menjawab pertanyaan itu, fase-fase yang akan kita alami setelah fase kubur adalah siksaan demi siksaan. Bayangkan, keselamatan kita nanti di barzakh bergantung kepada kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai kita di barzakh, masuk kita ke alam mahsyar. Di alam mahsyar kita akan dikumpulkan nanti bersama seluruh umat manusia. Kita akan dihisab di sana. Siapa yang akan mensyafaati kita nanti di sana kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah satu-satunya orang yang memiliki syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang mana tidak diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para nabi, mereka mensyafaati, tetapi mereka akan berkata, nafsi, nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri. Tetapi baginda Rasulullah SAW, beliaulah satu-satunya orang yang memiliki syafaatul uzma. Sampailah kita melewati fase demi fase nanti di akhirat, sampai kita benar-benar masuk ke dalam surga, barulah baginda Nabi Muhammad SAW senang. Ketika kita dipastikan betul-betul selamat, barulah baginda Rasulullah SAW akan senang dengan hal tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ad-Duha, Allah taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad akan memberikan kepadamu sebuah kenikmatan sampai engkau merasa rela, sampai engkau merasa ridho. Mendengar ayat ini di dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, ketika baginda Rasul SAW mendengar ayat ini, beliau langsung berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Sampai beliau mengatakan, Wallahi la ardo wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah, kata baginda Nabi, aku tidak ridho ada satu pun umatku yang masuk ke dalam neraka. Sebegitu besarnya jasa baginda Nabi SAW kepada kita. Beliau ada di setiap fase-fase kehidupan kita. Dari mulai kita lahir, dari sebelum kita lahir ke dunia, kita berada di alam barzakh, kita berada di padang mahsyar, sampai nanti kita masuk ke dalam surga. Beliau membersamai kita di setiap fase-fase tersebut. Oleh karena itu, tidak masalah kita kehilangan apapun di dunia ini. Kita kehilangan orang-orang terdekat kita, kita kehilangan harta kita kehilangan sahabat. Tidak masalah kita kehilangan apapun. Akan tetapi jangan sampai kita kehilangan cinta Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Karena kenapa? Karena semuanya akan pergi. Harta, tahta, keluarga, semuanya akan pergi. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Dialah yang akan membersamai kita sampai kita dipastikan betul-betul selamat di akhirat nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada edisi Kultum Ramadan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.